Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan lillah, wa isti'anan billah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-du'a mukhul ibadah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan ad-du'a silahul mu'min. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para orang tua, para bapak hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih bangunkan kita, Allah masih ingatkan kita, dan kita alhamdulillah baru saja bisa menyelesaikan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya serta umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau dan senantiasa berharap kepada Allah untuk bisa mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ada satu pembahasan yang perlu dibahas dalam kesempatan pengajian ini berkaitan dengan doa. Doa itu dari kata da'a yad'u du'aan, mengajak, memohon, meminta, menghimbau. Itu dari da'a yad'u. Ada da'a yad'u, ada da'a yad'u. Kalau da'a itu mengalirkan air mata. Yadu'ul ainain, ada sebuah kalimat mengalirkan air mata. Sebenarnya berdekatan. Orang ketika berdoa sambil mengalirkan air mata, merintih, salah satu bentuk daripada doa yang khusyuk dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu kalimat yang berbeda antara da'a dengan da'a. Lalu kemudian ada, karena doa merupakan sebuah ibadah, bahkan doa itu mukhul ibadah. Sebagaimana tadi Nabi bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah substansi, isi daripada ibadah. Ibadah kita isinya ya hampir semuanya merupakan doa, panjatan doa, ungkapan doa, dan segala sesuatunya merupakan penghambaan. Kenapa kita diperintahkan berdoa? Ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berkata, ud'uni, berdoalah kalian ni kepadaku, istajib lakum, aku akan mengijabah.
doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang takabur ketika beribadah kepadaku, maka dia baginya adalah jahannam. Artinya beribadah tetapi takabur, salah satunya adalah dia tidak mau berdoa. Maka biasakanlah untuk berdoa kepada Allah. Namun di sini ada beberapa maqalah yang perlu dibahas tentang adabud doa, adab daripada doa. Salah satunya dari Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya, dalam kitab Ihya dikatakan adabud doa asyratun, adabnya doa itu 10. Yang pertama, al-awwal ayatarassoda al-azmanus syarifah, hendaknya menggunakan waktu-waktu yang mulia. Artinya waktu-waktu yang mulia itu kita gunakan sebaik-baiknya. Di sini dituliskan kayaumi Arafah, seperti hari Arafah, wa syahri Ramadan, bulan Ramadan, wa yaumil Jum'ah, pada hari Jum'ah, wa thulutsil akhiri minal laili, sepertiga terakhir di setiap malam, wa waqtis sahiri, dan waktu sahur. Itu waktu-waktu yang dipergunakan untuk supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya kita tuh jangan menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan tuh kadang kita nganggurin waktu-waktu itu. Hari Jumat berbuat maksiat, nah itu keterlaluan gitu, maksudnya begitu. Hari Jumat tuh aturan untuk berdoa, munajat kepada Allah, kan begitu. Makanya ada satu maqalah, apabila kita menyia-nyiakan maka kita termasuk menzolimi, bahkan menghina. Seperti bulan Ramadan tidak puasa, begitu. Aturan bulan Ramadan itu ya harus puasa minimal. Dia pergunakan untuk kebaikan-kebaikan, karena itu waktu yang mustajab. Sebulan penuh tuh, siang malam, begitu. Kalau Jum'ah sama, Jum'ah juga siang malam, ya malamnya ya siangnya. Itu waktu mustajabah, kan begitu. Maka waktu-waktu itu pergunakan sebaik-baiknya, jangan berbuat maksiat. Yang biasanya berbuat maksiat berhenti dulu, gitu maksudnya begitu. Sebulan penuh bulan Ramadan berhenti berbuat maksiat. Nanti setelah selesai mulai lagi, begitu. Artinya dia menghargai itu. Apabila tidak ayat rasoda, tidak menggunakan sebaik-baiknya, menyia-nyiakan sebaliknya. Justru ini para imam, para ulama sepakat, orang yang menyia-nyiakan itu bahkan mengganti dengan perbuatan maksiat, itu dosanya ditingkatkan, Pak, gitu. Apalagi berbarengan dengan Lailatul Qadar, begitu. Apakah seperti itu? Memang benar. Kalau dia khawatir, dia termasuk lil istihza'iz zamanis syarifah, orang-orang yang menghina, kan begitu. Orang-orang yang menghina waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Aturan dia berbuat baik tapi tidak berbuat baik. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, ayyaghtanimal ahwalus syarifah, menggunakan juga pertingkahan atau tingkah-tingkah yang dimuliakan, seperti kahalatis sujud, pada saat sujud. Ketika sujud dia pergunakan. Maka ulama fikih menegaskan ketika sujud itu kita harus ditetepin gitu, si jidat tuh jangan nganggang tahu, ngambang tuh. Karena kita sujud tapi apa sih bahasa kitanya, awang-awangan, jadi harus nempel bener, Pak, gitu, harus ditempelin, tekenin gitu maksudnya. Karena di situ termasuk halatis syarifah, termasuk tingkah laku yang memang dimuliakan. Dan di situ kita berdoa semampu kita, kan gitu maksudnya. Ya kecuali berjamaah, kalau berjamaah yang ikuti imam.
Ya imam juga jangan egois, misalnya kelamaan sujudnya ya jadi masalah kan gitu maksudnya. Barangkali orang tua yang kadang agak lama dikit kan bisa ya pusing kan begitu. Padahal itu memang benar, berbagai penelitian sudah dilakukan bahwa orang yang banyak sujud kan begitu, itu yaitu peredaran darahnya katanya itu bagus gitu. Yang biasanya ke bawah melulu ke otak gitu. Jadi seger katanya begitu. Wallahu alam ya. Dan itu memang nyata. Makanya benar kata Nabi, salah satu sabdanya, alaikum bikatsratis sujud. Dianjurkan oleh kalian untuk memperbanyak sujud. Katsratis sujud itu bisa dua kemungkinan. Sujudnya berkali-kali, maksudnya banyak sholatnya, atau juga sujudnya lama begitu. Maknanya itu ada dua. Nah itu. Ya kalau tempatnya cukup mah nggak apa-apa sih. Cuma kadang tempatnya nggak cukup. Ya sundul sama yang di depannya. Ya memang dalam satu ya rambu-rambu yang diberikan sih beberapa hadis itu, kamu jangan sujud seperti keledai. Nah keledai itu jadi tangannya si sikunya itu begini. Nah tuh begini. Ini tuh enggak. Nah ini enggak boleh nih, gitu maksudnya. Jadi ini dia diranggangin gitu. Ya diranggangin secukupnya. Cuma kadang kita memang berlebihan, kadang jauhan gitu tuh. Nah itu. Ya. Iya. Itu ya. Dan memang untuk laki-laki dan perempuan berbeda ya. Kalau laki-laki dinganggangin, tapi justru perempuan dirapetin. Jadi mohon maaf si dada dibegitun. Jadi dikumpulkan kalau perempuan. Nah gitu disanggah benar. Supaya nggak ngelampre ke bawah. Begitu kira-kira. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki memang harus dipisahkan antara lambung dengan kaki, gitu, dengan dengkul, yang sehingga tidak nempel. Itu halatis sujud itu termasuk al-ahwalus syarifah. Pergunakan sebaik-baiknya bagaimana Nabi cara sujud Nabi lakukan seperti itu. Dan memang rambu-rambunya seperti itu ya, tapi jangan berlebihan juga. Yang jelas memang makolahnya itu si jidat harus ditetepin, ditempelin benar-benar begitu. Tapi ininya bisulen ya, kira-kira saja. Kira-kira yang yang maksudnya ini yang untuk yang sehat gitu maksudnya. Kira-kira yang kira-kira nempel yang enak bagian mana? Yang jelas memang jidat harus ditempelin. Tapi memang dilalahnya itu jarang sekali orang yang bisulen di sini. Itu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang dikasih kesempatan kita untuk sujud. Ya. Apaan? Nah harus diangkat. Iya, pernah saya bahas juga kalau nggak salah. Ini min manabitis sya'ri, tempat tumbuhnya rambut sampai dengan ini alis merupakan ini disebut jidat, gitu maksudnya. Ya? Yang apa? Oh iya, rambutnya maksudnya? Ya maksudnya ya istilahnya yang botak itu begini. Ya pokoknya dalam makolahnya itu min manabitis sya'ri ila sampai sini nih gitu. Ya tempat tumbuhnya rambut maksudnya yang normal mungkin ya. Yang normal mana nih tempat tumbuhnya rambutnya, di situ anggota termasuk jidat begitu. kayak profesor kan begitu biasanya ya begitu. Ya kalau hari-hari biasa sih silakan ditutup, tapi kalau misalnya pas sujud dibuka. Bahkan yang rambutnya panjang itu ya pernah saya bahas itu seringkali itu ya harus pas mau sujud diangkat begitu.
Ya, itu dia. Nah, betul. Memang iya. Makanya kan katanya dalam satu makalah Nabi itu rambutnya panjang, tapi beliau dikepang gitu maksudnya, begitu. Diikat gitu maksudnya. Iya, itu. Tapi sahabat Ali berbeda, beliau dibotakin rambutnya. Nah, itu salah satunya yaitu sahabat Ali, kenapa saya tidak bisa menjaga seperti Nabi, kan begitu. Kalau Nabi bisa menjaga, membersihkan rambutnya itu beliau terjaga, begitu maksudnya. Dan katanya wallahu alam sih dalam satu dalam kitab Marqatus Su'ud itu dikatakan bahwa rambut Nabi itu apabila mau dipotong itu menangis, itu maksudnya. Gak mau terpisah dengan tubuh Nabi. Itu masalahnya, begitu maksudnya, begitu. Rambutnya nangis gitu maksudnya. Ya Nabi kan kasihan, Nabi itu kasih sayangnya luar biasa. Sehingga beliau kasihan gitu, sayang mana tidak dipotong gitu. Itu wallahu alam ya. Tapi memang dalam keterangan Marqatus Su'ud itu seperti itu. Kadang terlihat Nabi rambutnya panjang, kadang terlihat pendek. Jadi memang seperti itu. Jadi tumbuhnya agak lama karena ya itu apabila panjang ya mungkin seumur itu kan harusnya panjang, dan memang ketika mau dipotong rambutnya itu menangis, itu yang berceceran itu nangis. Tapi walaupun rebutan, para sahabat kan rebutan gitu katanya. Ada yang menyatakan keringetnya, rambutnya ketika dipotong rebutan. Ya kalau kita makan dibuang ya got. Nah itu ya, itu memang nyata itu. Katanya iya wallahu alam, waktu di rambut Nabi ketika itu dipotong dan kemudian dirawat luar biasa, dan yang jadi aneh itu baunya wangi tanpa minyak wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi begitu. Ya itu salah satu keistimewaan Nabi. Walaupun ada kan Muhammadun basyarun tapi lakal basyar, kan begitu. Nabi itu manusia biasa, tapi tidak lakal basyar, tidak seperti manusia biasa. Yaitu dalam Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau memiliki ada yang menyatakan itu makhluk yang paling unggul, ada yang menyatakan akhlaknya paling agung. Nah itu ketika dikatakan akhlaknya paling agung ya jelas khuluq itu penciptaannya, jadi zatiyah, atau dalam bahasa ininya partikel-partikel yang ada pada Nabi itu, pada unsur tubuh Nabi itu yang terbaik begitu. Beda dengan manusia biasa. Ya makanya ya itulah artinya kita dalam hal ini perlu dan harus yakin benar tentang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga istiqbalul kiblah wa raf'il yadain, mengangkat kedua tangan, kecuali imam yang habis sholat itu ada tiga cara ya, seperti dalam Irsyadul Ibad boleh menghadap kiblat terus, imam ini khusus begitu, boleh menghadap ke samping kanan begitu, ke samping kanan, dan dengkulnya rukbatul imam dihadapkan kepada jamaah. Boleh juga menghadap ke belakang, ke timur gitu. Jadi ada tiga cara untuk imam begitu. Ya, yang itu yang dicontohkan dalam Irsyadul Ibad. Tapi memang asal hukum bahwa ketika berdoa ya istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Kemudian khafdhus shaut bainal makhafatati wal jahri, merendahkan suara ya tidak ngotot begitu, tidak kencang juga tidak terlalu pelan begitu, terdengar dan bahasanya jelas. Ini maksudnya adalah dia
berikutnya tidak terjebak pada puitisasi. Wa qad fassara bihil i'tida minad du'a, maksudnya adalah tidak berlebihan di dalam berdoa kayak berdoa memaksakan diri. Nah, itu enggak boleh gitu. Jadi kayak kepada Allah mengasih ultimatum gitu maksudnya. Kalau enggak begini maka begitu. Nah, itu enggak boleh, itu dalam doa tuh begini enggak boleh. Nah, gitu maksudnya, ngancem gitu. Nah, itu di sini dijelaskan al-aula, yang paling utama itu ayaktasiru 'ala du'a 'ala da'awatil ma'tsura. Berdoa itu ya doa-doa yang maksur. Nah, doa yang maksur itu ada 3, Pak. Doa maksur itu ada 3. Pertama, doa dari Al-Qur'an. Seluruh yang ada dalam Al-Qur'an itu doa yang maksur, apapun bentuknya. Dan ya, dalam satu makalah ini orang modern yang dekan Fakultas Dakwah di UIN dulu masih YIN ya, itu Pak Profesor Dr. Sukiradi Sambas itu meneliti tentang doa-doa itu diantaranya satu, bahwa beliau menyimpulkan bahwa doa maksur itu tidak boleh terutama dari Al-Quran tidak boleh diubah begitu. Kayak ada kan Rabbi zidni ilma, itu ada kan zidni ilma diganti Rabbana zidna uluma misalnya, itu sudah tidak maksur lagi begitu. Kayak Rabbi ghfirli wali walidayya, memang Al-Qur'annya begitu maksudnya. Kita kalau mau ngerubah berarti sudah tidak maksur, maksudnya begitu. Nah, beliau menyarankan apabila kita dimimpin doa sih bagaimana? Ya boleh dibaca seperti itu saja dan niatnya untuk jamaah semuanya. Kan ada yang protes, ini kan harus di jamaah kok ini terus kata begitu, bukan begitu. Nah, itu kata beliau katanya nggak apa-apa walaupun misalnya untuk diniatkan untuk semuanya tapi lafalnya mufrad bukan jamak begitu. Ifrad jamaknya mufrad. Nah, boleh juga dibacanya dua-duanya kan begitu. Rabbi zidni ilma, terus dijamakkan Rabbana zidna uluma misalnya begitu. Boleh begitu. Gitu. Jadi untuk meyakinkan, jadi bacanya dua kali. Kayak Rabbi anzilni, saya dijazai doa oleh kiai itu Rabbi anzilni, itu ternyata doa ketika pengen rumah. Itu doanya itu ada dalam Al-Quran ternyata. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkan aku di tempat yang diberkahi. Maksudnya ya rumah lah gitu, maksudnya begitu. Maksudnya ke situ larinya. Dan itu memang boleh untuk dijamakkan, tapi dibaca yang mufradnya juga. Rabbana anzilna munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin, dengan Rabb asli Al-Qur'annya Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Nah, ini banyak yang tidak paham, tapi kalau misalnya mau doanya bareng-bareng dibaca bareng seperti kita tadi itu Rabbi syrahli, misalnya dibaca bareng ya silakan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Nah, itu bareng-bareng semua jamaah ikut ya nggak apa-apa gitu maksudnya. Walaupun tidak dirubah kan Rabbana isyrah lana gitu kan, sudurona kan jadi kan keder kita gitu. Yang nggak biasa kan keder jadinya. Makanya udah baca bareng-bareng saja untuk meyakinkan. Padahal tadi pendapat yang pertama kata Pak Sukriyadi Sambas itu beliau menyatakan walaupun dibacanya mufrad tapi tujuannya untuk jamak semuanya nggak apa-apa, itu udah masuk gitu. Kita diniati untuk semuanya. Tapi kan kadang ada yang protes, ini kok imamnya doanya sendirian aja katanya begitu. Padahal itu dari Al-Qur'an, karena memang Al-Qur'an tidak boleh diubah. Nah, kecuali yang dari Nabi. Kalau dari Nabi itu banyak doa itu. Doa yang dari Nabi itu boleh dijamakkan kalau dari Nabi yang tadinya mufrad. Seperti doa Allahumma inni a'udzubika minal gham wal ham dan seterusnya. Itu kan asli dari Nabinya memang ini. Untukku sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari gham wal ham,
dari kerupekan, dari kesulitan dan kepusingan pikiran dan sebagainya. Nah itu kita dijamakkan Allahumma inna na'udzubika. Nah itu boleh kalau yang dari hadis Nabi. Itu maksur juga begitu. Nah, doa yang maksur lagi adalah doa yang ya katakanlah seperti doa Al-Ghazali yang seperti sering saya baca di setiap habis sholat itu beliau bertemu dengan Nabi dalam mimpi diijazah doa begitu. Nabi mengijazahkan kepada beliau doa atau seperti kepada Syekh Ahmad Asy-Syadzili itu tentang Hizib Nasr itu langsung diajarkan dari Nabi kepada beliau lewat mimpi. Kemudian murid-muridnya, santri-santrinya mengikuti, ya silahkan gitu maksudnya. Seperti doa Al-Ghazali itu diabadikan dalam Maraqil Ubudiyah. Itu dulu waktu saya pesantren itu disuruh dihafalin itu sama kiainya. Hafalin. Karena ini mimpinya Al-Ghazali ketemu dengan Nabi. Tidak mungkin Nabi itu ketika mimpi dengan seseorang itu bohong. Kan gitu maksudnya begitu. Nah, tapi tidak iya. Artinya itu langsung dari Nabi dan itu memang maksur juga sama. Nah, ini banyak sekali itu. Ya, bisa jadi orang zaman sekarang bermimpi dengan Nabi, kan begitu. Diajarkan tentang doa, diajarkan tentang wasiat kebaikan dan sebagainya. Itu ya. Jadi artinya ya dan itu orang-orang pilihan Pak, gitu maksudnya. Orang-orang pilihan. Itu termasuk maksur juga. Jadi maksur itu adalah peninggalan, artinya dari asaro itu asar itu peninggalan, ya itu yang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi atau orang-orang yang diajarkan langsung oleh Nabi, gitu maksudnya begitu. Itu ya. Kemudian yang berikutnya as-sadis at-tadarru' wal khusyu' war rahbah. Harus DP itu merintih, khusyuk dan rahbah, berharap tentang dikabulkannya doa begitu. Nah, berikutnya yang ketujuhnya adalah ayat zama bitolab wa yukina bil ijabah. Harus yakin kita bahwa doa kita ijabah, jangan setengah-setengah. Bahkan di sini contohnya ini fa innallaha ta'ala ajaba syarral makhluqin iblis. Sesungguhnya Allah telah mengijabah doa makhluk yang paling hina, yaitu iblis. Dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 14, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Iblis itu makhluk Allah. Suatu hari dia berdoa, doanya itu, ya Allah, wahai Tuhanku, berikan kesempatan hidup aku lebih lama ila yaumi yub'atsun, sampai hari yang dibangkitkan. Iya, jadi memang iblis itu sekarang masih hidup Pak, jadi bukan bohongan gitu. Kalau ada ustadz kiai yang ngomong itu perilakunya kayak iblis, ya memang ini ada iblis itu maksudnya begitu, bukan tidak ada. Qala innaka minal munzirin, lalu Allah mengabulkannya, sesungguhnya engkau termasuk orang yang dinantikan matinya, begitu. Itu langsung dijawab oleh Allah. Qala innaka laminal munzirin. Rabbi anzirni ila. Iblis saja makhluk yang syarrul makhlukin, kan begitu, makhluk yang paling hina diijabah, apalagi kita orang yang beriman, walaupun sholatnya bolong-bolongnya pernah sholat, kan gitu. Yakinlah, berdoalah kepada Allah, karena doa itu sekali lagi merupakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita itu makhluk yang lemah, itu maksudnya begitu loh. Jadi berdoa itu intinya, substansinya mengajarkan kepada kita bahwa kita mengakui kelemahan kita. Jadi jangan sombong. Tadi dikatakan kalaupun rajin ibadah tapi sombong, ya percuma, kan gitu maksudnya. Nah, salah satu bentuk daripada meminimalisir kesombongan kita adalah apa? Ya tadi gitu maksudnya, kita banyak berdoa. Nah, itu juga termasuk tidak istiqomah gitu. Harus istiqomah. Nah, dalam satu hadis amantu billah tsumma istaqim, beriman kepada Allah kemudian kamu
istiqomah dalam keimanan. Artinya kita tuh misalnya berdoa baru 3 hari, baru seminggu sudah malas gitu maksudnya begitu. Nggak dikabul-kabulin kita begitu. Nah itu jangan bosenan gitu. Makanya rutinkan doa itu, rutin. Tadi misalnya kita kalau rajin sholat duha, tiap hari walaupun cuma 2 rakaat lakukan, itu doa kita, itu maksudnya begitu. Iya, satu makalah itu dikatakan bahwa kita itu harus punya andalan amal minimal secara manusiawi katanya begitu. Gitu. Maksudnya begini, ada andalan amalan sunnah yang perlu kita rutinkan. Gitu maksudnya. Walaupun cuma sunnah rawatib, walaupun kita cuma berjamaah dengan siapa saja, di masjid, di musola, di mana saja, dengan istri misalnya apabila kebetulan lagi malas di rumah gitu maksudnya. Boleh, yang penting berjamaah itu andalan amal kita gitu maksudnya. Insya Allah itu yang maksud istiqomah tuh itu gitu maksudnya. Amalan sunnah ya tentunya yang wajib dilakukan gitu maksudnya begitu. Tentunya yang wajib dilakukan, jangan kemudian yang sunnah dilakukan, yang wajibnya kagak. Itu nggak begitu. Dan kita harus yakin ya, sekali lagi harus yakin. Kadang kita kan setengah-setengah begitu. Iya ini kita sudah puasa, sudah apa ini, tapi kok nggak dikabul-kabulin katanya begitu. Nggak ada tanda-tanda. Lah ini gimana? Ini berarti namanya memutus tali rahmat Allah. Ya itu. Lah siapa tahu gitu maksudnya, kalau kamu diberikan sekarang nanti kamu nggak bener, nanti tahun depan lah gitu maksudnya begitu. Bisa jadi tahun depan, tahun 2 tahun yang akan datang kan begitu. Nah itu ada yang kayak begitu. Istilahnya kalau kita susah kemudian kita merintih menghadap kepada Allah, lalu Allah senang gitu maksudnya. Ya begitu, bukan ngerjain kita gitu maksudnya. Karena kita kan perasaannya sama dengan orang. Saya minjem sama Mas Proyo, ajari saya sih komputer gitu maksudnya begitu. Tapi dianya sibuk melulu gitu, berkali-kali ngomong. Ini orang kan. Nah, kita tuh jangan kayak makhluk kepada Allah tuh jangan kepada sama dengan kepada makhluknya. Kita harus lebih, harus manja, harus merintih kepada Allah. Itu boleh kita manja-manjaan kepada Allah itu. Justru dianjurkan. Tapi jangan manja-manja kepada orang sesama makhluk Allah. Ya, dimarahin nanti. Nah, kemudian bila perlu ayyali hafid doa, mengulang-ulang wa yukarriru salasan, dan mengulang-ulang sampai 3 kali. Makanya kan ada doa 3 kali. Itu memang anjurannya seperti itu. Ya, pertanda bahwa kita serius begitu. Kemudian ayat fataha ad-du'a bi dzikrillah taala, dengan menyebut nama Allah, bismillah, alhamdulillah. Nah, itu yang biasa kita lakukan ya. Kemudian wa bis sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dal hamdalah wa tsana alaihi wa yakhtimu bidzalika aidan. Diawali juga dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat kepada Nabi. Yang terakhir yang ke-10 ahammu wal aslu fil ijabah at-taubah wa raddul mazalim wa al-iqbal 'ala Allah taala. Kalau tadi yakin dengan ijabahnya doa, kemudian yang berikutnya kita harus diawali dengan pertobatan. Makanya ya misalnya kiai mengajarkan ketika sebelum berdoa baca istighfar, ini salah satunya. Astagfirullah. Nah, itu maksudnya kita memohonkan ampun, bertobat terlebih dahulu baru kemudian berdoa. Begitu. Salah satunya itu biasanya. Ya, itu. Ibaratnya bahwa ampuni aku ya Allah, barangkali saya salah dalam permintaan ini, gitu maksudnya begitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian bagaimana apabila nih di dalam kan biasa kita pakai medsos tuh, pakai media sosial itu kan doa gitu. Mohon doanya untuk siapa yang lagi sakit atau yang sudah meninggal, ini bapak saya meninggal misalnya, mohon doanya dari jamaah sekalian. Ya. Asal doa adalah dibacakan.
Kalau cuma di-share berarti belum masuk gitu maksudnya. Kita nge-share doa tapi dia tidak baca, begitu maksudnya begitu. Iya. Aturan ketika Al-Fatihah dia baca, begitu maksudnya. Jangan cuma Al-Fatihah doang kagak baca Fatihah. Nah, gitu. Ya cuma ya memang lebih baik sih daripada media sosial dipergunakan untuk apa, kan gitu maksudnya. Bagus gitu untuk itu, tapi supaya mengena doanya ya dibaca. Jangan cuma nge-share Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, kan begitu misalnya begitu, supaya doa kesembuhan gitu. La yughadiru saqoma insyaallah, kan misalnya. Tapi dia tidak baca, cuma dilihat doang gitu maksudnya, di-share lagi ke jamaah yang lain. Jadi kalau dibaca itu berapa tuh rentetan? Karena doa itu harus tadi loh, minimal dibaca bergumam dalam hati gitu maksudnya. Ya Allah gitu maksudnya, Allahumma dalam hati, nggak apa-apa. Jadi jangan cuma kita dapat ini berita dari tentang kematian, berita tentang misalnya orang yang sakit, warga kita sakit. Wah, mudah-mudahan cepat sembuh gitu. Cuma dikirim-kirim doang gitu, maksudnya nggak pernah dibaca sama sekali. Nah, itu. Ya. Ya, kadang cuma amin udah bersingkat gitu maksudnya. Kalau yang pertamanya dibaca pun kita baca amin, nggak apa-apa. Tapi kadang kita amin juga kagak, kadang cuma nulisnya amin, tapi kagak baca gitu. Ya, itu sih lebih baik sih daripada ngirim yang gak karuan kan gitu maksudnya. Iya. Tapi kalau definisi doa secara definitif ya harus dibaca. Makanya itu pundi-pundi kebaikan itu di media sosial kalau dibaca ribuan jutaan bisa jadi kan begitu. Tapi syaratnya dibaca, walaupun sambil nyupir angkot, walaupun sambil nyetir mobil, walaupun sambil tiduran dibaca, tapi gitu maksudnya. Jangan tidak dibaca. Kadang kan kita begitu, saya punya amalan, ternyata amalan dari media sosial gitu maksudnya begitu. Penangkal corona, tapi nggak pernah dibaca. Gitu, baca ya kafi tapi nggak pernah dibaca gitu maksudnya. Ya percuma, tetap aja kena corona kan gitu jadinya. Karena kita tidak membaca. Jadi sekali lagi ya kita manfaatkan media sosial tapi dibaca. Apabila dibaca, insya Allah termasuk mendoakan, termasuk berdoa, dan itu mendapat pahala, Pak. Mendapatkan pahala. Karena memang secara definitif ya doa itu dibaca. Nabi mengajarkan doa, mencontohkan, mengajarkan, mentradisikan doa-doa, dan itu sangat banyak, kan begitu. Doa ketika melihat petir, doa ketika hujan, ya termasuk tadi. Kita di hujan itu termasuk al-ahwalus syarifah. Pada saat hujan itu termasuk waktu yang mustajabah. Doa Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan kepada hujan dan janganlah berikan kemudorotan di dalam hujan, kan gitu. Allahumma hawalaina artinya ya Allah berikanlah di sekeliling kami bermanfaat hujan itu, wala alaina, dan jangan kau bebani mudarat bagi kami dari hujan itu. Atau doa-doa yang lain silakan, gak apa-apa, itu mustajabah doa pada saat nuzulul ghaith gitu. Dalam hadisnya itu nuzulul ghaith, jadi turunnya hujan, rintik-rintik tuh termasuk ghaith itu. Ghaith itu rintik-rintik hujan, apalagi hujan besar gitu maksudnya. Itu hujan beneran namanya begitu. Nah itu termasuk itu kekecewaan seperti itu menyebabkan takdir dia buruk. Makanya hati-hati ya, hati-hati mulai sekarang. Misalnya lagi hajatan, hajatan hujan, ini gimana? Nah ini nggak boleh kita, nggak boleh. Ini ingat bahwa nuzulul ghaib ay nuzulur rahmat. Dalam satu riwayat bahwa turunnya hujan itu turunnya rahmat. Maka jangan dikeluhkan, jangan mengeluh dengan turunnya hujan. Nah, kalau nggak kuat ya diem kita, jangan ngomong gitu maksudnya. Kalau sudah ngomong kayak tadi bahaya itu. Ini berarti menolak itu namanya begitu, menolak ketentuan Allah. Kita nggak boleh.
Ya, dalam satu riwayat bahkan dianggap sebagai minal murtadin tuh, hati-hati tuh. Ya itu bahaya banget gitu maksudnya. Kalau kita berdoa itu kebanyakan mungkin dengan bahasa kita ya. Oh iya. Nah itu boleh. Ya tadi tapi ghairu maksur gitu maksudnya. Nah yang ghairu maksur juga ada dua. Ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Ajamiyah. Ajamiyah itu non Arab gitu maksudnya. Ya, kalau pembahasan di Profesor Dr. Pak Sukriyadi Sambas itu beliau menyatakan ya tingkatan penerimaannya berbeda katanya begitu, bahasa Arab dengan bahasa kita. Tapi wallahu alam ya. Tapi bahasa Arab yang dipahami. Jangan cuma ya tadi kan khusyuk khudu itu maksudnya diantaranya kita paham terhadap doa. Jangan cuma doanya panjang tapi tidak paham. Gitu. Makanya kalau baca doa ya harus paham. Walaupun cuma Rabbana hablana min azwaji kita hafal tapi nggak paham apa itu Rabbana hablana min azwajina. Harus makanya itu. Ya mulai sekarang lah kita paham artinya. Paham artinya gitu dan dibaca Arabnya juga. Karena itu ya tetap bahasa Arab merupakan bahasa yang paling unggul gitu maksudnya begitu. Namun perlu diketahui kita banyak sekali istilah-istilah kita itu bahasa Arab. Kayak serwal itu celana yang dipakai orang Jawa itu serwal itu yang bawa ke sawah tuh. Ternyata serwal itu bahasa Arab sirwalun itu celana Pak. Itu serwal. Kemudian apa tuh? Iya, soal itu pakai bahasa Arab itu sualun. Bahasa Arab itu soal itu bahasa Arab. Gak ada itu pakai di bahasa Indonesia itu banyak sekali bahasa yang pakai diambil dari bahasa Arab gitu. Ya. Itu termasuk yang di ijabah itu termasuk bahasa Arab gitu. Nah, itu ajib itu aneh artinya, ajib gitu. Hebat, bahasa Arab itu hebat itu. Haibatun itu unggul artinya hebat gitu maksudnya. Itu banyak sekali itu bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Nusantara itu pakai bahasa Arab. Karena memang dulu dikembangkan oleh para wali, begitu. Iya. Kopiah itu artinya khafiyah. Iya, khafiyatun. Dia merintih ketika berdoa, begitu. Itu luar biasa itu. Para wali zaman dulu itu menamai segala sesuatu hampir pakai bahasa Arab. Itu ya. Jadi apabila kita berdoa di medsos apakah termasuk berdoa? Termasuk berdoa apabila dibaca. Jadi mulai sekarang kalau ada doa-doa yang dari medsos dibaca. Itu sumber pahala yang luar biasa apabila kita membacanya begitu. Jadi jangan cuma nge-share habis itu hilang sebagainya. Jadi yang terpenting dibaca. Insya Allah semuanya merupakan rentetan pahala dan termasuk munajat doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apalagi dilakukan pada waktu-waktu yang mustajabah tadi. Kan begitu. Ya. Demikian mungkin cukup ya. Dan barangkali ada yang mau takziah. Iya, mana? Ini sakit. Enggak tahu. Saya belum tahu ini, belum tahu kabarnya dari. Saya kurang tahu itu, jadi beritanya sih memang udah parah banget, cuma ya. Emang di. Oh gitu. Ya saya juga sama sih untuk berita meninggalnya belum, cuma tadi Pak Haji ngomong katanya nyolawat katanya begitu. Oh. Berarti salah lagi nih.
Iya, makanya kemarin juga saya dapat WA dari itu tuh, dari RT. Tat mohon doanya gitu. Memang kondisinya udah parah banget gitu, maksudnya begitu. Cuma tadi Pak Haji ngomong nanti nitip buat sholawat kan begitu. Kata saya kaget. Saya belum buka WA ini, kata saya. Gitu. Ya udah, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Tidak ada salahnya lah ya, karena berita kan gitu maksudnya. Iya. Berarti panjang umur berarti. Amin. Demikian beberapa hal yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal 'afwu minkum wa ufawwidu amri ilallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.